Don't stop the music rap 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 암튼 흘러가 Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yaitu Hitung Logam. Kenalkan, nama saya Yola Mulia sebagai ketua kelompok. Saya Aisyah Nurlanisa sebagai anggota. Saya Reski Kusina Suni sebagai anggota. Saya Adelia Fitriadi. Saya Siska Aulia Putri. Saya Aulia Desta. Saya Muhammad Supriyanto. Selamat menyaksikan. Enggak. Untuk bagaimana sama nama Kau bayar yang monyet berkelana aja ya. Wah, serius. Kita cari referensi nama kelompoknya itu aja ya. Itu baik. Jadi kalau nggak sudah ada, pokoknya juga sudah ada. Untuk proyek juga ada. Nah ini temanya adalah di Hitung Logam kan. Nah kamu buatnya gimana kalau misalkan yang mau Bisa. jadi itu saya. Nah, jadi kawan-kawan kita ini mau wawancara ibu. Siapa aja yang mau diwawancarai? Kalau misalnya dari aku sih Pak aja. Gimana kalau Pak? Jadi kita ini mau wawancara ibu. Yang pertama asumsi, yang kedua paham keadilan. Iya. Bentar kita buat akun TikTok dulu untuk posting video ini. Bagaimana kalau masuk aja? Nah, kan kita sudah buat akun TikToknya. Sekarang aku mau bagian tugas yang lainnya gimana? Seperti apa? Saudara, penulis naskah sama kameramen. Gimana persisian dari kalian? Kalian yang nanti. Boleh sih, tapi siapa yang mengambil pemilihannya? Ada tuh. Boleh, tapi kan penulis naskah lumayan sulit, jadi butuh satu. Sama apa aja bisa. Terus untuk itu kameramen sama editor siapa? Kalau kameramen aku aja aku bisa. Kalau untuk editornya gimana? Gimana pelajaran? Jadi untuk pembagian tugasnya selesai ya. Jadi penulis naskah ada sama Cici. Itu siapa? Sutradara Siska, kameramen Aisyah, sama editornya Febri. Nah teman-teman, gimana kalau di video kelompok kita tambahin mengenai manfaat, terus juga pengertian dan contoh dari kehidupan sehari-hari mengenai TikTok. Setuju. Nah sekarang kita nyari materinya dulu aja di HP.
Ada di 12B. Sebelumnya maaf mau mengganggu waktunya sebentar, Pak. Boleh? Di sini kami kan ada tugas, jadi kami wawancara Bapak. Apa boleh? Oke. Boleh sekali. Nah, di sini kan kami ada mendapatkan materi mengenai detektor logam. Bapak pernah tahu atau pernah dengar mengenai detektor logam? Di apa tadi? Detektor logam. Iya. Sepertinya tidak asing lagi sama Bapak kan detektor tersebut. Bapak kan pernah ke Palembang. Di Palembang itu kan Bapak sering apa ya jalan-jalan ke mall lah, seperti itu. Di mall itu kan ada kan pada saat kita masuk ke mall itu kan ada seperti sensor kan. Sensornya itu pada saat kita masuk itu kita lewat pintunya itu, maka sensor itu akan otomatis melakukan sensor kalau misalnya kita membawa barang atau senjata tajam. Kalau misalnya kita membawa senjata tajam itu maka akan ada alarm. Nah, selain di mall itu ada juga di apa ya bandara. Di bandara pada saat kita mau masukkan koper atau barang di bagasi itu sebelum apa namanya sebelumnya itu satpamnya itu pasti ngecek ya, ngecek apa namanya apakah kita membawa barang senjata tajam ya dengan menggunakan Menurut Bapak, detektor logam itu penting atau tidak? Dan bapaknya ada menurut Bapak detektor logam itu sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan menggunakan detektor logam itu kita bisa mengetahui orang-orang yang membawa senjata tajam di suatu tempat, misalnya contohnya mall kan, terus lagi di bandara. Nah, manfaatnya menurut Bapak manfaatnya itu supaya kita terhindar dari apa namanya sesuatu yang tidak diinginkan di tempat tersebut. Bagaimana pendapat Bapak jika tidak ada detektor logam di tempat-tempat tertentu, contohnya seperti di mall, di bandara, dan lain-lainnya? Oke, kalau menurut Bapak, tanpa adanya detektor logam, kemungkinan orang-orang itu lebih mudah untuk membawa senjata tajam, misalnya di pesawat, terus lagi di mall, ya. Nah, tentunya kalau misalnya seseorang tersebut mudah membawa apa namanya senjata tajam tadi, nah, maka akan rawan yang terjadi pembunuhan, misalnya kejahatan dengan membawa senjata tajam tersebut, begitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan dan juga terima kasih atas bantuannya. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Pak, kami dari kelas 12B ingin mewawancarai Bapak. Apakah boleh Pak? boleh nggak? Mumpung ini masih istirahat, Bapak juga lebih santai. Tentang apa yang mau ditanya? Oh, detektor logam. Saya, Ya, silakan. apakah Bapak tahu atau pernah mendengar mengenai detektor logam? Oh, detektor logam. Baru Bapak ya. Menurut Bapak, apa detektor logam itu penting? Terus apa manfaatnya? Detektor logam itu ya biasanya kita temukan di mall ya, di mall, terus di bandara. Itu kegunaannya untuk mendeteksi bahan-bahan yang berbentuk logam. Terus apa lagi? Terus bagaimana pendapat Bapak jika tidak ada detektor logam di tempat yang tertentu? Contohnya di mall, bandara, dan lain-lain. Ya, setelah kita ketahui ya detektor logam itu kan kegunaannya untuk mendeteksi logam. Kemudian manfaatnya itu biasanya kalau yang di supermarket, di bandara itu kan untuk menghindari dari kejahatan. Misalnya ada pengunjung yang membawa senjata tajam kan bisa dideteksi. Itu jadi kegunaannya untuk menjaga keamanan. Itu yang kegunaannya. Itu mungkin. Jadi sehingga pengunjung yang lain bisa keamanannya terjamin, dan apabila ada orang yang ingin berbuat jahat bisa terdeteksi secara dini.
tujuannya untuk menghindari kejahatan. Ada lagi? Enggak. Saya Pak, ini Ya. Coba sama Teman-teman tahu nggak apa itu detektor logam? Jadi, detektor logam adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam di dalam tanah, di dalam benda lain, atau di area tertentu. Alat ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mendeteksi perubahan medan magnet yang disebabkan oleh keberadaan logam. Contoh-contoh detektor logam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemeriksaan keamanan di bandara. Yang kedua, pemeriksaan logam di pintu masuk mal. Dan yang ketiga, pendeteksian karun dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih mengenai manfaat dari detektor logam? Dari segi keamanan, yang pertama itu adalah mencegah ancaman. Detektor logam dapat mendeteksi senjata api, pisau, dan benda tajam lainnya yang dapat membahayakan nyawa orang lain. Yang kedua itu adalah mengurangi resiko kejahatan. Dengan mendeteksi logam, detektor logam dapat membantu mencegah kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan penyerangan. Nah, dari segi perlindungan adalah yang pertama melindungi barang berharga. Detektor logam dapat membantu melindungi barang berharga seperti emas, perak, permata, dan lain-lain. Yang kedua adalah menghindari kerusakan. Detektor logam dapat membantu menghindari kerusakan pada peralatan dan mesin yang disebabkan oleh logam yang tidak diinginkan.